Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Trianto Putro, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat. Alhamdulillah, Herobbil Alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari yang penuh berkah di bulan Ramadan ini kita dapat berjumpa dalam forum ngabuburit pengawasan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Jakarta Pusat. Bulan Ramadan adalah bulan refleksi, bulan di mana kita melatih kejujuran, kesabaran, dan integritas. Nilai-nilai ini sejatinya juga merupakan ruh dalam penyelenggara pemilu. Pemilu bukan sekedar prosedur 5 tahunan, melainkan perwujudan kedaulatan rakyat yang harus dijaga kehormatan dan keadilannya. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 93 yang mengatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Kota memiliki tugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, serta menyelesaikan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten kota. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi Bawaslu Kota Jakarta Pusat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penanganan pelanggaran. Selain itu, dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ditegaskan bahwa Bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu serta melakukan pemeriksaan atas temuan dan laporan tersebut, yang artinya setiap laporan masyarakat memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam konteks wilayah Jakarta Pusat sebagai pusat pemerintahan dan etalase nasional, dinamika politik tentu memiliki kompleksitas tersendiri. Tingginya mobilitas masyarakat, intensitas aktivitas politik, serta exposure media yang luas menuntut pengawasan yang lebih cermat, responsif, dan profesional. Penanganan pelanggaran pemilu adalah prinsipnya mengacu pada mekanisme yang telah diatur dalam peraturan Bawaslu, di mana salah satunya adalah peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap laporan harus memenuhi syarat formil dan material sebelum diregistrasi. Proses ini memastikan bahwa setiap perkara ditangani secara tertib, terukur, dan sesuai prinsip due process of law. Setelah laporan diregistrasi, Bawaslu melakukan kajian, klarifikasi, dan pembahasan untuk menentukan jenis pelanggaran. Apakah termasuk pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik, atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undang lainnya. Khusus untuk tindak pidana pemilu, penanganannya dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau yang biasa disebut dengan Gakumdu, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 48.6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebut bahwa penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan secara terpadu antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Sinergi ini menjadi wujud komitmen negara dalam menegakkan hukum pemilu secara efektif. Sementara itu, untuk pelanggaran administrasi, mekanisme pemeriksaan dilakukan melalui sidang terbuka dengan menjunjung azas transparansi dan akuntabilitas. Putusan yang dihasilkan wajib ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Disinilah keadilan prosedur ditegakkan. Bapak dan Ibu sekalian, keadilan pemilu bukan hanya tentang menghukum pelanggaran, tetapi juga tentang mencegah terjadinya pelanggaran. Pencegahan merupakan strategi utama Bawaslu. Dalam konteks ini, pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, koordinasi lintas sektoral, pengawasan partisipatif, serta penguatan kapasitas pengawas ad hoc. Ramadan mengajarkan kita tentang pengawasan internal, di mana kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun tidak terlihat manusia. Nilai ini sangat relevan dengan pengawasan pemilu. Idealnya, setiap peserta pemilu memiliki kesadaran moral untuk tidak melakukan pelanggaran, bukan semata-mata karena takut sanksi,
tetapi karena komitmen terhadap integritas demokrasi. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu Kota Jakarta Pusat berkomitmen menjalankan tugas secara profesional, imparsial, dan berintegritas. Setiap laporan diperlakukan sama, tidak ada perlakuan khusus, tidak ada diskriminasi, semua tunduk pada aturan hukum. Kita juga menyadari bahwa keberhasilan pengawasan tidak dapat dicapai sendiri. Partisipasi masyarakat adalah kunci. Forum Ngabuburit Pengawasan ini menjadi ruang edukasi dan kolaborasi. Semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran dan menolak praktek politik uang, maka semakin kuat kualitas demokrasi kita. Sebagai prinsip yang dipegang Bawaslu, mencegah lebih baik daripada menindak. Namun, ketika pelanggaran terjadi, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil. Karena tanpa keadilan, demokrasi hanya menjadi prosedur kosong. Di bulan suci ini, mari kita jadikan momentum untuk memperkuat komitmen moral dan kelembagaan dalam menjaga pemilu yang berintegritas. Jakarta Pusat sebagai jantung ibu kota harus menjadi contoh dalam pelaksanaan pemilu yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Akhirnya, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi, melaporkan, dan menolak segala bentuk pelanggaran pemilu. Karena menjaga keadilan pemilu sejatinya adalah menjaga amanat rakyat. Semoga ikhtiar kita bernilai ibadah dan menjadi bagian dari kontribusi nyata dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.